Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar multi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 6 Juni 2022. Market koreksi sesuai dengan view terakhir kemarin ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita akan masuk langsung ke transaksinya. Hari ini juga masih oke ya, 14,915 triliun. Dengan pergerakan asing net buy dengan jumlah yang bagus, cukup bagus. Total net buy 396 miliar. Dengan net buy di pasar reguler itu 220 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 176 miliar. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Bank Mandiri 288,6 miliar, Astra 136,6 miliar, Inco 53,5 miliar, NFC 46,5 miliar, BBNI 45,1 miliar, Unitractor 41,8 miliar, INDF 39,3 miliar, Friend 37,3 miliar, Alfamart 19,9 miliar, Unilever 16,5 miliar, SMG 16,1 miliar, ICBP 13,9 miliar, WSKT 9,6 miliar, LSIP 8,8 miliar, BCAP 8,1 miliar, Avia 4,3 miliar, dan Mitratel 1,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBRI 231 miliar, Adaro 46,4 miliar, INTP 37 miliar, ADMR 35,6 miliar, Antam 29,8 miliar, Telkom 29,4 miliar, Bukalapak 23,2 miliar, Saratoga 19,9 miliar, ITMG 18,4 miliar, BPJA 18 miliar, Gudang Garam 13,3 miliar, PNLF 12,6 miliar, Cepin 12,2 miliar, Indosat 12,1 miliar, SMDR 11,1 miliar, MDKA 8,2 miliar, dan Seger 8,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sesuai view dengan kemarin. Memang tanda-tanda koreksinya sudah kelihatan dan semakin terlihat. Jadi ya, hari ini koreksi itu sesuatu yang sangat wajar. Dan kalau menurut saya sih, ini baru dimulai hari ini karena ya baru start lower low ya. Jarang biasanya retracement cuma sampai 0,236. Biasanya itu 382, 0,5 kalau enggak 0,618. Jadi ya sepertinya besok masih bakal berlanjut. Cuman memang selalu market selalu benar, jadi tinggal besok kita lihat aja. Siapa tahu sudah cukup di 7060 pun juga nggak ada masalah sama sekali. Yang jelas so far saya rasa masih oke. Koreksi ini juga masih sangat wajar dan tidak ada masalah sama sekali. Betul, mohon maaf saya ini bikin konten jam berapa ini? 3:30 sore ya, jadi nanti tidak pakai bandarmologi karena broker summary-nya belum keluar. Jadi ya pure technical aja karena nanti saya ada acara harus keluar. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke TA-nya. Hari ini dia kena support lalu rebound, itu juga suatu yang wajar ya. 7060 sampai 7000 itu kan support terdekatnya IHSG dan terlihat dia ada perlawanan di closing dengan gap up di belakang, tapi saya rasa ini masih belum oke untuk IHSG dan bahkan baru start aja. Kalau kemarin triggernya di 7170, sekarang trigger diturunkan ya, jadinya 7056. Kalau misalkan besok IHSG jebol 7056, saya rasa besar potensinya market menuju ke 7000 sampai 6950-an dulu. Seperti itu. Sampai kapan IHSG koreksi? Sampai berhenti lower low-nya, itu aja. Sama dia masih lower low terus ya bakalan masih koreksi terus. Tapi begitu dia stop lower low dan start higher high, itu sudah arah bakalan ke atas lagi. So far by bigger view saya lebih suka view optimisnya ya. Jadi ya untuk saya pribadi, selama IHSG tidak jebol 6500 tidak ada masalah sama sekali selama tidak jebol 6500 untuk bigger view-nya. Cuman kalau sampai dia jebol 6500, saya rasa kita harus lebih selektif dan ketat di marketnya. Seperti itu.
Untuk support sekarang 7000, 7050 bisa digunakan sih, 7050, 7060. Lalu nextnya ada di sekitar 7000 sampai 6950, baru setelah itu di 6870 seperti itu. Tetap sama, selalu batasi resiko karena banyak skenario ya kemarin yang saya plankan. Yang pertama dia nanti bisa konsol di atas, bisa juga jadi ascending triangle, bisa jadi cup and handle, atau bisa jadi symmetrical triangle. Nah, ini kan bahkan juga kemarin salah satu yang kita bahas juga untuk symmetrical triangle ini. Dan ya hari ini baru start koreksi, so kita lihat dulu aja untuk beberapa waktu ke depan di mana dia bakal bottom. Yang jelas yang saya bilang, selama tidak jebol 6500, IHSG tidak ada masalah sama sekali by structure-nya. 6500 kan jauh mas ya, iya itu makanya kita perlu tetap batasi resiko. Tapi selama tidak jebol 6500, saya rasa arah IHSG masih tetap bakalan ke atas seperti itu. Selalu batasi resiko, gunakan support-support tadi 7050, lalu 7000, 6950, baru 6870. Kalau kita main-main ke intraday, dia juga udah patah ya dari uptrendnya. Nah, ini dia juga sudah patah. Kalau misalkan naik, saya rasa itu adalah pullback harusnya ya. Kecuali dia memang konsol bikin bikin continuation, itu baru oke. Tapi kalau misalkan dia tidak continuation ya pullbacknya hati-hati. Bisa aja dia juga bikin descending ya, 1, 2, 3 baru turun gitu, bisa juga. Yang jelas ke depan kita lihat aja, selalu batasi resiko. Kalau support jebol ya kurangi porsi dulu, trailing stop dan lain sebagainya. Kalau resisten breakout bisa lanjut lagi seperti itu. Kalau kita lihat juga akan ada area kuat di mana sebelumnya dia jebol ya. Ini EMA 50 dan EMA 20. Sebelumnya jebol ke bawah, berhasil breakout ke atas dan ada potensi untuk di retest. Kalau kita lihat juga area kuatnya di sekitar 7000 sampai 6980. Jadi ya memang saya kira ini adalah target dari koreksinya IHSG. Dari 7000 sampai 6950. Harusnya di situ dia kuat. Tapi ya tetap harus kita lihat dulu nanti seperti itu. Ingat, dalam keadaan apapun selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Untuk hari ini kita coba bahas, kita cari, ini seru nih, INDF nih. Menarik kalau menurut saya. Oke, hari ini INDF naik 3,75% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar, naik 3% juga ya. Terakhir dia bottom sampai 5.700, itu memang buy structure support kuatnya di sana ya. Karena untuk sekarang ini kan INDF dalam posisi sideways dengan range ya, kalau kita pakai shadow itu dari 6950 sampai 5.700. Kemarin terakhir dia bottom di 5.700, bikin double bottom 1, lalu bottom 2, breakout, retest, dan akhirnya sekarang menguat sampai di pucuk. Kenapa saya bilang bagus? Karena kalau besok INDF dia breakout dari 6950, arahnya bakal menjadi uptrend. Dia keluar dari fase sideways-nya. Yang sebelumnya kan dia sideways ya, dari bulan Februari 2021, nggak higher high, nggak lower low buat mid trend ya. Kalau dari small trendnya jelas dia ada uptrend, ada downtrend. Di sini kan dia kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, high, low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah itu kalau dari tren kecilnya jelas dia ada uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari mid trendnya, yang mungkin kita gunakan ini sebagai mid trend ya, dia sedang dalam fase sideways. Biasanya ketika sideways gini yang perlu dipantau adalah broker summary-nya, akumulasi atau distribusi. Dan kalau kita lihat bandar movementnya ya, memang kalau di sini terlihat nggak konsisten. Cuman terakhir ketika dia bottom di 31 Maret ada akumulasi yang cukup menarik disertai dengan kenaikan harganya. Kita lihat hari ini pun juga, ini broker kemarin ya, hari ini belum terbuka. Seperti itu. Kalau misalkan besok INDF berhasil breakout dari 6950, targetnya adalah ke sini. Kalau by chart pattern ya, itu di sekitar 8000. Target dari
breakout di NDF di 6950. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci dari 6950 sampai 5725, target kenaikannya ada di 7400 sampai 7700. Saya rasa ini sudah mulai masuk area kuat dari 7700. Ini ya, di sini ditambah ada area cukup kuat juga. Jadi untuk target mungkin kita bisa set target satunya di sini dulu. Target satunya di 7400 kalau besok dia berhasil break 6950 ya. Dan target duanya ada di sekitar 7700 sampai 8000 untuk si NDF. Bakalan lebih bagus lagi kalau dia berhasil breakout 8000. Itu by structure besarnya ya sebenarnya 8300 sih. By view besarnya dia ada potensi membentuk uptrend lagi di view yang lebih besar. Nah, ini kenapa saya bilang middle trend, karena ya kalau kita zoom out ya sebenarnya INDF ini juga masih uptrend. Cuman sekarang sedang cenderung sideways seperti itu. Batasi resiko aja, kalau mau masuk ya amannya tunggu breakout 6950, barangkali dikasih retest ya, breakout retest tuh bakal cakep banget. Atau kalau mau buy on breakout tetap selalu batasi resiko. Buy moving average juga cakep, tinggal ya ikuti aja bikin setup kalau mau entry. Untuk support terdekat saya rasa masih di sini ya, sekitar 6675. Ada potensi ascending di sini. Nih, di daily. Tapi kalau dibikin intraday pasti kelihatan ascendingnya. Sekarang kita pakai 1 jam ya. Nah, ini kan dia ke atas dan sudah breakout dengan volume yang bagus. Jadi untuk sekarang support terdekat masih ada di area 6700 sampai 6600. Itu support terdekatnya. Atau kalau kita pakai 6800 saya rasa juga masih oke. Jadi support satunya di 6800, lalu setelah itu 6700 sampai 6600. Itu support-supportnya. Untuk resistennya 6950. Kalau breakout baru lanjut ke target-target tadi. Selalu batasi resiko. Untuk INDF lanjut coba kita cek. Kita cari yang ada spread ya biar menarik. Kita masuk ke yang dicurin asing deh. Kita bahas Bukalapak yang terlihat gagal reversal dari view kemarin. Oke, hari ini Bukalapak turun 6,58% dengan candle yang solid, sepertinya ARB ya. Bentar saya cek dulu. Yup, Bukalapak ARB candle solid disertai volume yang cukup besar. Terakhir kemarin memang candlenya sudah mencurigakan untuk Bukalapak ini. Dia candle bodinya merah, harga nggak kemana-mana, cuman minus 0,65%, tapi volumenya gede banget. Jadi kalau ketika ada volume besar dan tidak ada pergerakan harga, itu biasanya indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Nah, untuk ngeceknya gimana tinggal dicek areanya. Kalau areanya di bawah, volume besar, harga nggak kemana-mana di bawah, itu biasanya akumulasi. Tapi kalau di atas ya itu biasanya distribusi. Nah, ini kan cenderung di atas dengan dekat resisten, dan ternyata hari ini dikasih lower low seperti itu. Bukalapak jebol dari supportnya di 290-an ya. Dia jebol lower low dan sekarang berada di dekat support 284. Cuman sayangnya ini closingnya ARB, jadi belum merepresentasikan closing sesungguhnya. Untuk support selanjutnya ada di 276. Saya rasa ini adalah krusial 276 ini. Kalau misalkan dia sampai jebol 276 agak kurang enak view-nya. Bisa inverted cup handle ya. Cup handle. Atau kalau misalkan ini continuation ya bisa descending triangle juga seperti itu. Nah, ini segitiganya. Lalu ini ya bukan descending sih, ini jadinya bullish penan. Nah, untuk Bukalapak mungkin bisa dilihat besok di area trendline ini ya. Kita lihat apakah view ini direspon oleh market. Bisa lihat mungkin di sekitar 280-an sampai 276. Kalau misalkan ada perlawanan, saya rasa skenario ini bisa terjadi. Dia membentuk sebuah symmetrical triangle. Tuh. Nah, symmetrical triangle ini pattern 50-50 dan konfirmasinya adalah ketika dia breakout. Kalau dia jebol ke bawah itu bakalan jelek, kalau breakout ke atas dia bakalan bagus. Seperti itu. Artinya kalau memang bisa valid dia rebound dari 280 ya, area krusialnya bakalan jadi 276 dan 29 dan 312. Sorry. Kalau dia jebol ke bawah itu bakal jelek, kalau breakout ke atas itu bakalan cakep.
seperti itu. Jadi besok bisa dilihat dulu aja untuk konsol terakhirnya. Semoga aja besok membentuk doji atau hammer ya. Cuman kalau memang besok jebol dari 276, saya rasa next stop ada di sekitar 270 dan 260. Kalau jebol yang 260 lebih baik jangan ditahan-tahan dulu, seperti itu. Sama batasi resiko. Kalau kita lihat dari volumenya juga sebenarnya konsolnya cukup menarik ya. Volume hijaunya cukup besar. Ini walaupun candlenya merah, cuman ini volume coveran. Jadi saya rasa di sini dia inflow, naiknya juga volume bagus, turunnya kecil-kecil, kemarin naik volume bagus, turunnya kecil-kecil juga. Cuman ya konfirmasinya tinggal dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah, karena ini 50-50 symmetrical triangle. Sama, batasi resiko selalu gunakan angka-angka tadi. Kalau break ke atas bakal cakep, kalau jebol ke bawah ada potensi worst case scenario bisa ke 258an lagi di all time low-nya. Kita lihat dalamnya, kemarin masih terjadi akumulasi ya. Ini masih Broxum kemarin. By trend memang structure Bukalapak itu masih kurang bagus. Jadi ya memang ini dramanya saham mau reversal. Kalau kita dapat momennya, jelas risk reward bakalan bagus banget itu kalau dapat momennya. Tapi kalau misalkan gagal ya biasanya kegocek-gocek kayak gitu terus, seperti itu. Sama, selalu batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek Indosat. Kita bahas Indosat yang hari ini juga turun 5%. Ada setup buy on weakness sebenarnya Indosat ini. Cuman kita lihat dulu closingnya. Oke, agak offset ya, sangat disayangkan. Hari ini Indosat turun 5,58% dengan candle yang cukup solid, tapi ada perlawanan dan volume yang berarti cukup besar masih volumenya hari ini. Jadi ya memang ada tekanan juga hari ini. Terakhir Indosat bottom, dia sampai 5.200, setelah itu terlihat rebound, di sini rebalancing dan akhirnya naik kemarin 2 Juni sampai 5.800. Dilanjutkan sampai 6.050, cuman sangat disayangkan dia kena sell on strength, candle jelek dan sesuatu yang wajar kalau hari ini turun. Kenapa? Karena kemarin baru reject. Jadi pergerakan harga itu kan seperti itu ya. Kalau kena resisten ya pilihannya dua, breakout atau mantul. Kalau kena support ya pilihannya dua juga, breakdown atau mantul. Makanya yang perlu diperhatikan pertama itu adalah identifikasi area kuatnya. Kalau memang dia reject dari resisten, ya ada arah dia bakalan turun. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia closing di atas 5550 atau 5500 ya, itu bakalan cakep. Bisa jadi kemarin sesuai view dia bikin inverted head and shoulder, shoulder kiri head lalu shoulder kanan. Cuman kalau dilihat dari hari ini dia closing di 5500, worst case scenario dia bisa turun sampai 5200 lagi untuk bikin double bottom. Seperti itu. Ini bottom 1 dan bakal membentuk bottom 2-nya di 5200. Angka krusial yang perlu diperhatikan adalah 5200. Selama tidak jebol tidak ada masalah sama sekali. Untuk sekarang dia ada support. Ini ke reject ya, karena dia kena support. Ini kan ada cup handle kecil, ini cup, lalu ini handle-nya, dia breakout, sell on strength lalu turun. Ini sedang retest. Kalau misalkan besok dia jebol 5400 ya, saya rasa next stopnya di 5200. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang spec buy di area 5500-an, nah mungkin bisa stop loss di bawah 5400 atau kurangi porsi kalau dia jebol 5400 karena next stopnya ada di 5300 sampai 5200. Selama nggak jebol yang 5200 tidak masalah. Tapi kalau jebol 5200 lebih baik kurangi porsi dulu, karena Indosat bakalan lower low seperti itu. Buy structure-nya. Kita lihat dalamnya, kemarin rebalancing-nya ada buangan. Kalau hari ini juga ini Broxum kemarin ding, sorry. Badan movement-nya memang terlihat kurang bagus. Cuman kalau menurut saya sih lebih ikutin TA-nya aja. Selama tidak jebol 5200, bahkan kalau teman-teman money managementnya bagus ya, mau toleransi sampai 5000 pun tidak ada masalah. Karena low-nya dia kan terakhir di 5000 ya. Jadi untuk supportnya itu di area 5200 sampai 5000. Itu kalau mau ditoleransi sampai 5000. Selama nggak jebol yang 5000 itu tidak ada masalah. Tapi kalau jebol 5200 terus jebol 5000, lebih baik move on dulu. Seperti itu. Batasi resiko. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita cek minyak-minyakan hari ini juga pada breakout ya, cukup menarik. Kita coba cek Goto, bahas deh yang hari ini ARB.
Oke, hari ini Goto ARB turun 6,78% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan juga membesar. Artinya apa? Artinya koreksi hari ini baru dimulai. Terakhir kemarin memang view-nya dia ada target naik sampai 440 bahkan, karena ini adalah ascending triangle continuation. Jadi ascending triangle, descending triangle itu bisa digunakan sebagai continuation maupun reversal. Kalau reversal targetnya setinggi ascendingnya seperti ini. Kalau reversal ya. Nah, tapi kalau continuation dia target setinggi tiangnya karena itu adalah continuation. Artinya ada potensi bagus Goto itu bisa kembali ke harga hijaunya. Nah, ini kan kemarin dia breakout ascending di sini ya. Ada target ke sini sekitar 438. Cuman terlihat dia kemarin reject lalu hari ini turun dan lower low. Mungkin ya bisa aja dia mau retest dulu karena ini kan pas kena target dari ascendingnya yang dalamnya. Dia kena target ascending di 364 lalu akhirnya turun dan lower low. Jadi ya sebenarnya masih tidak jelek. Goto jeleknya kapan? Goto jeleknya kalau dia jebol 300. Kenapa? Karena ini kan buy structure low-nya di 300. Kalau dia jebol 300 ada potensi Goto bisa ke 262 kalau jebol 300. Tapi kalau misalkan besok dia ada perlawanan di area 318 sampai 310 itu bakal menarik karena ada potensi dia retest neckline breakout-nya. Di sini kan dia breakout, lalu ini mau retest dulu. Nah, kalau besok berhasil retestnya, ada potensi dia bisa lanjut menguat ke target dari ascending triangle-nya di sekitar 410 seperti itu. Kalau 330 turun sampai sekitar 310 ya satu kali ARB lah. Artinya kalau misalkan besok dia ARB masuk ke deket-deket 310 ya, lalu ada perlawanan di sana, ada yang ngambil barang, ada flow dan seterusnya, itu bakal menarik kalau menurut saya. Tapi kalau dia tidak ada perlawanan, masih ARB, lebih baik jangan dilawan flow-nya seperti itu. Karena hari ini baru lower low dengan candle solid dan volume yang membesar seperti itu. Dilihat dalamnya akumulasinya mulai menarik sebenarnya Goto. Jadi saya rasa layak pantau. Dia juga masuk jalur anak emas ya. Berapa indeks sekaligus itu. Bisa coba lihat dulu deh di sekitar 310 sampai 320 seperti itu. Kalau ada perlawanan harusnya menarik. Atau kalau mau nawar nawar lebih pelit ya silahkan juga. Jeleknya kalau jebol 300 untuk si Goto ini. Batasi resiko aja. Itu untuk Goto. Lanjut coba kita cek. Masih di yang merah-merah. Kita coba bahas MTech kita bahas deh. Karena hari ini dia lower low ya. Sangat disayangkan MTech lower low, nggak bisa ngikutin Arto. Dia nggak bisa reversal ya untuk si MTech. Nah, hari ini MTech turun 4,84% dengan candle yang cukup solid juga dan volume yang besar juga. Yang disayangkan adalah MTech berhasil lower low. Nih dia bikin descending triangle ya atau inverted cup handle. Terakhir dia turun bottom di 1800 dan mencoba reversal. Cuman sayangnya dia nggak dikasih higher high. Karena kalau dia break 2045 dia bakal higher high dan valid reversal. Malah sayang banget dia dikasih lower low, artinya ada masih target ke bawah seperti itu. Nah, targetnya kita bisa tarik pakai Fibonacci untuk mencari target lower low-nya ya. Ini dari 1800 sampai high-nya ada di 2040. Nah, target dari penurunan MTech tuh ada di sini 1700 sampai 1655. Nih. Buat teman-teman kalau misalkan suka spekulatif buy ya, beli di support, nah itu bisa dicoba kalau suka nangkep pisau jatuh untuk si MTech ini. Harusnya sih bakalan ada perlawanan di sekitar sini 1700-an karena sebelumnya juga sini area konsol, di sini area rebound dan bakal diuji lagi untuk MTech. Cuman memang ini posisi masih spekulatif buy, menangkap pisau jatuh karena arahnya masih ke bawah ya. Jadi ya perlu batasi resiko juga.
1700 sampai 1655 adalah support sekarang. Selama nggak jebol itu harusnya masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol itu ya last stopnya di 1400. Dan kalau dia jebol dari 1400, saya yakin bakalan dalam untuk MTech ini. Jadi ya tetap perlu batasi resiko. Untuk sekarang itu resistennya di 1800 sampai 1825. Bisa coba di apa ya, kalau posisi baru kayak gini dia menuju area demand kuat masih turun gitu, mending dipantau dulu aja. Misalkan besok ada hammer-hammer apa ya, perlawanan, atau dia menyamping dulu, konsol dulu, nah itu bakalan menarik. Yang jelas area kuatnya di 1700 sampai 1655. Nah kalau misalkan teman-teman nyangkut lalu pengen averaging down di MTech, saya lebih baik jangan spekulatif buy, tapi tunggu pantulan dulu, tunggu coveran dulu bahasanya. Kalau terlihat ada perlawanan, ada yang mengcover harga jatuh, teman-teman bisa ngikut di sana dengan stop loss juga dan trading plan seperti itu. So, selalu sama batasi resiko. Untuk supportnya di 1700 sampai 1650. Kita lihat dalamnya untuk flow MTech juga masih kurang oke memang. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya sebenarnya masih oke. Akhir-akhir ini buangannya yang cukup masif, tapi kalau tarik ke belakang masih sangat oke untuk MTech ini. Ya jelas itu batasi resiko aja dulu. Kita lihat di 1700-an untuk saat ini. Untuk MTech lanjut, coba kita cek. Kita coba cek masuk ke yang hijau-hijau. Kita coba bahas apa nih yang menarik nih. Medco boleh ya. Ini kita bahas minyak-minyakan. Hari ini minyak strong. Ada Medco dan Akra. Cuman by TA saya rasa Medco oke. Akra juga oke sih, sama-sama uptrend ya. Dan Medco juga oke juga. Menarik, Medco sekarang baru ada di resisten. Hari ini Medco naik 5,13% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Kalau kita lihat hari ini Medco sudah valid higher high. Terakhir dia high-nya kan di sini 610, lalu dia turun lagi, retest sampai 560 dan sekarang sudah di 615. Artinya apa? Dia sudah higher high dan sudah breakout high. Tuh. By Fibonacci kita bisa tarik target seperti ini, 610 sampai 555. Nah, targetnya Medco ini di sini 630 sampai 640 dulu untuk dari Fibonacci-nya. Cuman kalau dari structure besarnya si Medco ini bakalan cakep kalau dia berhasil breakout di 685. Tuh. Kenapa? Karena dia ada potensi membentuk yang namanya yang namanya symmetrical triangle. Di sini ya, segitiga ini. Tuh. Dan bakalan konfirmasi jalan kalau dia break sekitar 700 deh, 720 karena high-nya sampai di sana. View lain bisa juga dia bikin uptrend channel ya. Ini garis warna hijau. Dia naik menggunakan uptrend channel dan terakhir juga kena area demand kuat. Lalu sekarang sedang menguji ke arah atas lagi seperti itu. Untuk view pendek terakhir ada ascending di sini dengan targetnya memang saat itu di sekitar ya sinilah. Kalau by target patternnya karena ini reversal ya, itu sekitar 625 dan besok saya rasa bakal menguji 625 itu. Dari 615 sampai 625 itu 630 itu area kuat untuk si Medco ini. Tapi kalau misalkan berhasil breakout, saya rasa next stopnya di 650 lalu 680 sampai 720 seperti itu. Kalau break yang 720 baru bakalan cakep banget untuk si Medco. Jadi ya sekarang kalau kita lihat dia sudah break high tapi masih belum breakout resisten ya. Tinggal kita lihat dulu aja besok 630 apakah lewat atau enggak. Tapi kalau dilihat dari candlenya sebenarnya cukup menarik untuk Medco ini. Dari volumenya juga bagus. Ketika hijau ini volumenya gede-gede. Tanggal 2 Juni 3 Juni retrace-nya kecil. Hari ini higher high volumenya juga bagus. Bisa-bisa dipantau. Untuk support sekarang ada di sekitar 585, tapi kalau support kecil bisa pakai 600. Itu 600 baru 580, 585 baru sekitar 570 sampai 550. Jeleknya kalau dia jebol 550. Selama nggak jebol 550 harusnya Medco arah masih ke atas. Kita lihat dalamnya juga akhir-akhir ini terjadi ada yang ngumpulin barang ya ini ya. Nih, sekitar semingguan terakhir banner movementnya juga mulai spike ke atas dan ya tinggal batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Itu untuk Medco.
sepertinya itu dulu untuk konten hari ini. Saya juga mau ada acara soalnya, mohon maaf. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.